Salam damai dan sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya melanjutkan kembali pembahasan dari buku Institutes of the Christian Religion, karya Johannes Calvin. Buku yang keempat, bab 19, yang berjudul Of the Five Falsely Called Sacraments, Their Spuriousness, Proof, and Their True Character Explained. Tentang 5 sakramen yang disebut secara keliru, kepalsuannya dibuktikan, dan hakikatnya yang sebenarnya dijelaskan. Calvin memulai pembahasan bab yang ke-19 ini dengan menegaskan bahwa gereja hanya memiliki 2 sakramen sejati, yaitu baptisan dan perjamuan kudus. Calvin berpendapat bahwa penambahan sakramen lain oleh tradisi gereja tidak memiliki dasar yang kuat dalam Alkitab. Sakramen harus ditetapkan langsung oleh Kristus dan disertai janji anugerah yang jelas. Oleh karena itu, tidak semua ritus gerejawi dapat disebut sakramen. Calvin melihat adanya penyimpangan ketika gereja menambahkan praktik-praktik lain sebagai sakramen. Ia menilai hal ini sebagai akibat dari perkembangan tradisi. Gereja harus kembali kepada norma Alkitab, dan prinsip ini menjadi dasar kritiknya terhadap 5 sakramen lainnya. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, Calvin kemudian menjelaskan bahwa istilah sakramen sering digunakan secara longgar dalam sejarah gereja. Beberapa praktik memang memiliki nilai rohani, tetapi tidak memenuhi kriteria sakramen. Calvin membedakan antara tanda umum dan sakramen yang sejati. Sakramen sejati harus memiliki yang sejati, memiliki institusi ilahi, dan janji anugerah. Tanpa kedua unsur ini, suatu ritus tidak dapat disebut sakramen. Dengan demikian, Calvin membangun kerangka teologis yang jelas. Kerangka ini digunakan untuk menilai praktik gereja. Pendekatan ini menunjukkan pentingnya definisi teologis yang tepat. Calvin mulai membahas sakramen penguatan atau konfirmasi. Calvin mengakui bahwa praktik ini memiliki nilai pastoral dalam membina iman. Namun, Calvin menolak menyebutnya sebagai sakramen. Konfirmasi tidak memiliki dasar institusi langsung dari Kristus. Selain itu, tidak ada janji anugerah khusus yang melekat padanya. Oleh karena itu, praktik ini tidak memenuhi kriteria sakramen. Calvin tetap menghargai fungsi pastoral, namun ia menolak memberikan status sakramental. Selanjutnya, saudara, Calvin membahas sakramen pertobatan atau peniten. Calvin mengakui pentingnya pertobatan dalam kehidupan Kristen. Pengakuan dosa dan pengampunan merupakan bagian dari Injil. Namun, Calvin menolak konsep peniten sebagai sakramen tersendiri. Menurutnya, pengampunan dosa tidak bergantung pada ritual tertentu. Pengampunan berasal dari anugerah Allah melalui Kristus. Praktik pengakuan dosa dapat berguna secara pastoral, namun hal itu tidak menjadikannya sakramen. Calvin menekankan bahwa pertobatan adalah proses hidup, bukan ritus sakramental. Selanjutnya, Calvin membahas sakramen pengurapan orang sakit. Calvin mengakui bahwa dalam Alkitab terdapat praktik pengurapan dengan minyak. Namun praktik tersebut tidak dimaksudkan sebagai sakramen universal. Pengurapan dalam konteks Alkitab sering berkaitan dengan mukjizat penyembuhan. Calvin menilai bahwa praktik tersebut tidak memiliki fungsi sakramental yang tetap. Oleh karena itu, Calvin menolak menyebutnya sebagai sakramen. Namun, Calvin tidak menolak doa bagi orang sakit. Gereja tetap dipanggil untuk melayani mereka yang menderita. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, Calvin membahas sakramen tahbisan atau ordination. Calvin mengakui bahwa penabisan pelayan gereja merupakan praktik penting. Gereja membutuhkan pemimpin yang ditetapkan secara resmi. Namun, Calvin menolak menyebut tabisan sebagai sakramen. Menurutnya, tidak ada janji anugerah khusus yang diberikan melalui ritus ini.
Tabisan lebih berkaitan dengan tata gereja. Oleh karena itu, ia tidak memenuhi kriteria sakramen. Calvin tetap menekankan pentingnya kepemimpinan gereja. Calvin juga membahas sakramen pernikahan. Calvin mengakui bahwa pernikahan adalah institusi yang ditetapkan oleh Allah. Pernikahan memiliki makna yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Namun, Calvin menolak menyebutnya sebagai sakramen. Pernikahan tidak memiliki tanda lahiriah yang secara khusus menunjuk pada janji anugerah keselamatan. Selain itu, pernikahan berlaku bagi semua manusia, bukan hanya gereja. Oleh karena itu, ia tidak termasuk sakramen. Calvin tetap menghargai kesucian pernikahan. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, Calvin menegaskan bahwa kelima praktik tersebut bukanlah hal yang ditolak sepenuhnya. Banyak diantaranya memiliki nilai spiritual dan pastoral. Namun, kesalahan terjadi ketika praktik tersebut disamakan dengan sakramen. Hal ini dapat mengaburkan pemahaman tentang anugerah Allah. Gereja harus membedakan antara tradisi dan institusi ilahi. Dengan demikian, pemahaman teologi menjadi lebih jelas. Calvin mendorong gereja untuk kembali kepada kesederhanaan Injil. Selain itu, Calvin menyoroti bahaya inflasi sakramen yang ada di dalam gereja pada waktu itu. Ketika terlalu banyak ritus tersebut yang disebut sebagai sakramen, makna sakramen menjadi kabur. Sakramen kehilangan keunikan dan kekuatannya. Gereja perlu menjaga jumlah dan makna sakramen sesuai dengan Alkitab. Dengan demikian, sakramen tetap memiliki nilai teologis yang kuat. Calvin melihat hal ini sebagai bagian dari reformasi gereja. Pemurnian doktrin menjadi tujuan utama. Calvin kemudian mengaitkan pembahasan dengan doktrin anugerah. Sakramen adalah tanda anugerah dari Allah, bukan sarana memperoleh jasa manusia. Ketika praktik-praktik lain dijadikan sakramen, fokus dapat bergeser kepada usaha manusia. Hal ini bertentangan dengan Injil. Keselamatan adalah pemberian Allah yang cuma-cuma. Sakramen harus menunjuk pada realitas ini. Oleh karena itu, pemahaman yang benar sangat penting. Gereja harus menjaga kemurnian Injil. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, Calvin juga menekankan pentingnya otoritas Alkitab dalam menentukan doktrin gereja. Tradisi gereja tidak boleh berdiri di atas Alkitab. Semua praktik gereja harus diuji berdasarkan firman Tuhan. Prinsip ini menjadi dasar reformasi teologi Calvin. Dengan kembali kepada Alkitab, gereja dapat diperbaharui. Calvin melihat hal ini sebagai tugas yang berkelanjutan. Gereja harus diuji oleh firman Tuhan. Dengan demikian, iman tetap murni. Calvin menutup pembahasan dengan menegaskan bahwa dua sakramen cukup bagi gereja, baptisan dan perjamuan kudus, mencakup seluruh kehidupan iman. Kedua sakramen ini menunjuk pada karya keselamatan Kristus, tidak diperlukan tambahan sakramen lain. Kesederhanaan ini mencerminkan kemurnian Injil. Gereja dipanggil untuk setia pada institusi Kristus. Dengan demikian, sakramen tetap menjadi sarana anugerah. Iman dibangun melalui tanda yang jelas. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, beberapa implikasi berkaitan dengan buku keempat bab 19 tentang 5 sakramen yang tidak ada di dalam Alkitab. Implikasi teologis dari pembahasan ini menekankan pentingnya membedakan antara tradisi dan wahyu. Gereja masa kini sering menghadapi berbagai praktik yang berkembang secara historis. Tidak semua praktik tersebut memiliki dasar Alkitabiah. Oleh karena itu, gereja perlu melakukan evaluasi teologis. Prinsip Calvin membantu menjaga kemurnian doktrin. Sakramen harus dipahami sesuai dengan firman Tuhan, dan gereja dipanggil untuk setia pada Injil. Implikasi dalam konteks pastoral. Refleksi ini membantu gereja memahami fungsi berbagai praktik rohani. Tidak semua praktik harus diberi status sakramen. Untuk memiliki nilai, banyak praktek dapat tetap dipertahankan sebagai sarana pembinaan iman. Namun, gereja harus jelas dalam membedakan peran masing-masing. Hal ini membantu jemaat memahami iman secara lebih tepat dan kebingungan teologis dapat dihindari. Gereja menjadi lebih sehat secara rohani.
Implikasi tentang pendidikan. Pembahasan ini memberikan kerangka penting untuk memahami sakramen. Kita belajar membedakan antara doktrin inti dan praktek tambahan. Pendekatan ini membantu dalam studi sejarah gereja. Ada diskusi tentang sakramen menjadi lebih sistematis. Dengan demikian, pendidikan teologi menjadi lebih mendalam dan gereja membutuhkan pemimpin yang memahami hal ini. Karena teologi yang jelas menghasilkan pelayanan yang sehat. Implikasi dalam kehidupan gereja lokal dan global. Refleksi Calvin mengingatkan pentingnya kesederhanaan dalam ibadah. Gereja tidak perlu menambah banyak ritual untuk menjadi bermakna. Kesetiaan kepada firman Tuhan lebih penting daripada kompleksitas liturgi. Sakramen yang sederhana namun bermakna dapat membangun iman umat Allah. Prinsip ini relevan bagi berbagai konteks budaya. Gereja dapat beradaptasi tanpa kehilangan inti Injil. Dengan demikian, kesatuan iman tetap terjaga. Implikasi yang terakhir dalam kehidupan pribadi orang percaya. Pembahasan ini mengarahkan fokus kepada anugerah Allah. Iman tidak bergantung pada banyaknya ritual yang dilakukan. Hubungan dengan Allah didasarkan pada karya Kristus. Sakramen membantu penguatan iman tersebut. Namun, sakramen tidak menggantikan iman pribadi. Orang percaya dipanggil hidup dalam kepercayaan kepada anugerah Allah. Kesadaran ini membawa kebebasan rohani. Hidup Kristen menjadi sederhana dan berpusat pada Kristus. Demikian pembahasan kita dari buku ke-4, bab ke-19 mengenai 5 sakramen yang tidak ditulis di dalam Alkitab, yang dinilai bukanlah perintah sakramen dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati.